Audio Jungle. Kita penuh dengan dosa, noda hitam. Betapa celakanya di saat kita pulang kepada Allah. Sebelum datang ajal kematian tiba, entah kapan datangnya ajal kematian, Allah rahasiakan ajal kematian kita. Sebelum lahir ke dunia dalam kandungan ibu 100 hari telah ditetapkan oleh Allah ajal kematian kita. Bukan tambah umur kita, tambah hari, bukan bertambah umur kita, tapi hakikatnya semakin berkurang sisa umur kita, semakin berkurang kesempatan untuk ibadah kita kepada Allah. Lihatlah saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita, tetangga kita, bahkan umurnya jauh di bawah kita, yang telah pergi menuju kepada Allah. Apa yang mereka bawa? Bukan harta, tapi yang dibawa hati dan amal. Periksa hati kita, periksa amal kita. Sudahkah amal kita ikhlas di balik setiap ibadah kita? Terkena ria, gugur ibadah kita. Ibarat kita nabung, tapi rusak uang kita. Ayo jamaah sekalian, kita renungi, kita bertobat kepada Allah. Ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Semua orang akan nyesal kalau sudah ajal kematiannya tiba. Seperti Fir'aun di Laut Merah, ruh sudah di tenggorokan, baru dia menyesal iman kepada Allah, tapi ditolak oleh Allah. Di saat inilah pintu tobat terbuka selebar-lebarnya. Ampunan Allah banyak dibandingkan dengan banyaknya dosa-dosa hamba-hambanya. Ampunan Allah lebih besar dibandingkan besarnya dosa hamba-hambanya. Jangan putus asa walaupun kita hamba yang bergelimang dosa. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Allah panggil, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Segera kalian, hai orang yang beriman, menuju ampunan dan surga Allah. Ditunggu oleh Allah. Wahai para pendosa, ditunggu oleh Allah. Jangan tanggung kita jatuh kepada kubangan kemaksiatan. Buru-buru sadar, mumpung pintu tobat Allah dibuka selebar-lebarnya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis dalam Kitabul Arba'in Imam An-Nawawi, walaupun hambaku ada yang datang kepadaku membawa dosa memenuhi bumi ini, dosanya sampai naik ke awan yang paling tinggi, dia bertobat kepadaku dengan taubatan nasuha, aku ampuni seluruh dosanya tanpa dikecualikan. Itulah hebatnya ampunan Allah. Di zaman Bani Israel Nabi bersabda, ada orang yang sudah membunuh 100 orang, lalu dia bertobat kepada Allah, pergi ke satu tempat, di situ ada ulama, di tengah perjalanan meninggal. Dia belum sempat datang kepada ulama itu, tapi sudah jauh perjalanan menuju tempat itu, maka Allah jadikan sebagai ahli surga. Malaikat rahmatlah yang menjemput ruh si hamba itu. Mari jamaah sekalian, kesempatan mumpung masih ada, Allah sudah hadirkan, kalbu kita sudah disinari walaupun dari tempat yang jauh. Datang ke tempat ini dari hati yang paling dalam. Setiap langkah kita dicatat oleh malaikat. Bahkan makhluk-makhluk yang di langit, yang di bumi, memohonkan ampun bagi hamba yang datang ke tempat ini, mencari ilmu, ingin membersihkan diri, ingin tercatat semuanya, tidak akan disia-siakan oleh Allah langkah-langkah kita dari tempat kampung halaman masing-masing.
Mari bacakan istighfar kabir sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita bangkit dari halaqah ini, dosa kita berguguran dan tidak disisakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sekarang kita zikir kepada Allah, hatinya hadapkan kepada Allah. Jangan ada pikiran dunia, jangan ada dunia di hati. Itulah yang menghalangi hati kita dengan Allah adalah dunia, makhluk. Kosongkan. Farik qalbaka minal aghyar, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam hikam. Kosongkan hatimu dari tipu daya ilusi dunia dan makhluk. Yamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Nanti kalau hati kita kosong dari dunia dan makhluk, Allah penuhi hatimu dengan cahaya ma'rifat dan rahasia-rahasia Allah. Ayo jamaah sekalian, jadikan tempat hati kita menjadi tempat, jadi wadah tempat turunnya cahaya dan rahasia Allah. Yuk, supaya sampai kepada Allah hati kita, merasakan hadirnya Allah hati kita, merasakan nikmat bersama dengan Allah, harus ada wasilahnya, pelantaranya. Ingat kematian, jadi pelantara ingat kepada Allah. Ingat kepada akhirat, ada pembalasan, jadi kita ingat kepada Allah. Ingat kepada mursyid, menjadi hati ingat kepada Allah, karena mursyid yang selalu ngajak kepada Allah. Robitoh dengan kuat dalam qalbu kita, robitoh, rasakan bimbingan mursyid, guru yang menuntun hati murid menuju kepada Allah. Yang kedua, madad, minta bimbingannya. Hakikatnya kepada Allah, lahiriahnya sebabnya kepada mursyid, karena mursyid yang ditugaskan membimbing umat menuju kepada Allah. Kemudian gerakan tubuhmu kasyajarah fi yaumil asib, seperti pohon yang ditempa di musim angin.
di mana Nabi dan para sahabat ketika berzikir kepada Allah, tubuhnya bergerak-gerak. Kasyajaroh fi yaumil asib, seperti pohon yang ditempa angin ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Bercucuran air matanya, basah gamisnya. Ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Yang kedua, ditulis dalam kitab Hilyatul Auliya Abu Nu'aim Al-Asfahani, bahwa Nabi dan para sahabat zikirnya kasyajaroh, seperti pohon yang ditempa oleh angin. Bergetar-getar, dari getaran hati menggetarkan tubuhnya. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kemudian bergetar tubuhnya, tidak sadar diri, yang ada kesadaran keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenggelam hatinya dalam samudra tauhid, dalam samudra keesaan Allah. Tiada yang dirasakan, hanya Allah semata. Itulah puncaknya zikir, menghasilkan orang-orang yang kuat keyakinannya, kuat dalam menjalankan kebenaran, tidak takut dicaci maki,